Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Ayah Hersa dalam pembahasan matematika sekolah menengah pertama kelas 7 SMP. Pada kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya bab 1 mas perbandingan, yaitu tentang perbandingan senilai. Dan kalian sudah lihat di layar kaca kalian. Di sini kalian juga bisa lihat di halaman LKS halaman 7. Nah, perbandingan senilai berarti ada dua besaran yang dibandingkan, ya. Dua besaran dikatakan berbanding senilai jika bertambah atau berkurang nilai salah satu besaran sejalan dengan nilai besaran yang lainnya. Jika besaran satu bertambah nilainya, maka nilai besaran yang lain akan bertambah, maupun sebaliknya. Jika besaran berkurang nilainya, maka nilai-nilai besaran yang lain berkurang. Penyelesaian masalah yang berhubungan dengan perbandingan senilai dapat dilakukan dengan cara berikut. Jadi intinya misal di sini kita ada suatu besaran ya, besaran apalah gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa matematiknya ini ada besaran 1 gitu ya. Ini ada besaran 2. Ya kita lambangkan ini A, jika dia A maka B gitu ya. Maka C ya. Jika ini B maka D. Seperti itu. Maka perbandingannya jika besaran 1 itu semakin besar, maka besaran 2 juga akan makin bertambah kalau dia disebut dengan perbandingan senilai. Dan Ayasa akan ganti warnanya biar jadi yang kedua. Kalau besarannya dia yang pertama semakin berkurang, maka yang besaran keduanya juga akan semakin berkurang. Nah, kalian bisa lihat contoh soal pada seperti ini. Ini salah satu contoh perbandingan senilai. Apa sih yang maksud nanti perbandingan senilai? Maka cara pengerjaannya akan menjadi seperti ini. A per B sama dengan C per D. Untuk perbandingan senilai. Oke, baik. Ayah Hersa akan coba contohkan. Lihat baik-baik. Contoh sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 45 km. Berarti ada bensin, ya kan? Ada jarak. Betul? Oke, yang pertama. Butuh 5 liter. Berarti naruhnya di bensin. Berarti 5 liter. Itu berjaraknya berapa? 45 km. Oke, paham? Jadi bisa kita singkat menulisnya 5 sampai 45. Lalu berapa jarak yang ditempuh mobil itu jika menghabiskan 60 liter bensin? Berarti kalau ini 60, kira-kira berapa jaraknya liternya itu? Kita anggap dia X. Seperti itu, paham? Nah, maka karena lihat di sini, bensinnya makin bertambah nggak? Kalau secara logika, bensin semakin bertambah, jaraknya semakin jauh. Maka yang kita pakai adalah perbandingan senilai. Sehingga cara mengerjakannya yaitu kita tulis perbandingannya 5 per 60 sama dengan 45 per X. Nah, kok kayak gini gimana nih caranya? Kita pindahkan dulu satu persatu. Boleh nggak langsung disederhanakan? Boleh. Misal nih 5 sama 60 kita coret. Ini 1, ini 12. Berarti kita tulis 1 per 12 sama dengan 45 per X. Nah, kalau kayak gini kadang menggunakan kali silang. 1 kali X, tulis di sini. 12 kali 14. Oke, kali 45. Berarti X sama dengan berapa? 45 kali 12. 540. Berarti 540 apa? Kilometer. Inilah dia jarak yang akan ditempuh. Jadi untuk membutuhkan 60 liter bensin, maka jarak yang bakal ditempuh oleh mobil tersebut sejauh betul 540 km. Contoh-contoh lainnya banyak terkait perbandingan senilai. Kayak kalian pengen buat lemari, kan butuh kayu, ya kan? Nah, semakin banyak kayu, semakin banyak jadi lemari.
gitu. Paham? Semakin sedikit kayu, semakin sedikit pula juga lemari. Nah, itu salah satu contoh perbandingan senilai. Apalagi selain itu, berat, ya. Misal, semakin banyak berat buku, maka semakin banyak buku semakin berat, ya. Semakin sedikit buku semakin tidak berat gitu. Paham ya? Jadi, dia akan berbanding lurus dengan perbandingannya. Jelas sampai sini? Inilah dia yang dimaksud dengan perbandingan senilai, ya. Nah, ada juga selanjutnya adalah perbandingan tak senilai. Nah, untuk perbandingan tak senilai atau bisa disebut juga perbandingan berbalik nilai. Bisa, boleh disebut itu juga nggak apa-apa. Nah, perbandingan berbalik nilai atau tak senilai sama seperti tadi jika ada suatu besaran pertama dengan besaran kedua. Ya, jadi jika ada besaran 1 ya sama besaran 2 ya. Nah, ini nggak tahu ya, nanti tergantung soal. Ada A menuju C gitu ya. Ada B menuju D gitu ya. Jadi kalau nanti ada besaran A, C, B, D. Nah, kalau dia yang besaran pertamanya semakin bertambah, maka besaran keduanya akan semakin kecil. Paham? Jadi lawannya. Nah, kalau yang misalnya ini semakin kecil, maka besaran yang keduanya pasti akan semakin besar, bahkan makin bertambah. Contohnya apa nih? Contohnya ada di soal nih. Nah, maka cara pengerjaan untuk perbandingan berbalik nilai, itu cara mengerjakannya adalah A per B sama dengan, tapi dibalik. Jadi D per C, seperti itu. Kalau yang senilai tidak dibalik, kalau berbalik nilai yang paling belakangnya dibalik. Kayak gitu. Nah, ini cara mengerjakannya perbandingan berbalik nilai. Jadi kalian harus bisa analisis dulu. Setelah kalian buat soal ke dalam bentuk ini, kalian analisis, oh kira-kira dia perbandingan senilai atau berbalik nilai ya. Nah, itu kalian harus cek terlebih dahulu. Contoh, nih, sebuah proyek selesai dikerjakan oleh 8 orang selama 15 hari. Berarti ada orang, lalu ada lama pengerjaan, ya kan? Nah, kalau 8 orang selesainya 15 hari. Ya kan? Supaya proyek selesai dalam waktu 12 hari. Lihat. 12 hari kan di sini kan? Maka kira-kira butuh berapa orang? Nah, kalau kita bandingkan, ini kan waktunya pengerjaannya semakin berkurang, semakin cepat. Maka harus pekerjanya ditambah apa dikurang? Pastinya bakal harus makin banyak. Kalau semakin dikit kita ngerjain kan lama. Nah, kalau makin banyak jadi cepat. Maka karena kayak seperti ini, maka perbandingan yang dipakai adalah perbandingan berbalik nilai. Sehingga apa? Sehingga harus dikerjakannya adalah A per B sama dengan dibalik D per C. Kalau ini A, ini B, ini C, ini D, berarti 8 per X sama dengan 12 per 15. Kali silang. 12 kali X dulu. 12 kali X tuliskan biasanya yang ada di kiri. Lalu 8 kali 15. 12X sama dengan, berapa nih 8 kali 15? 120. Maka X sama dengan 120 per 12. Berapa hasilnya? 10 orang. Sehingga X sama dengan 10 orang. Berarti orang yang dibutuhkan itu adalah 10 orang. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Nah, ini totalnya. Maka kalau yang ditanya, misal, berapa orang yang harus ditambah dari orang yang awal? Maka orang yang harus ditambah adalah berapa? 2 orang. Agar mendapatkan 10 orang. Jadi, total pekerja yang harus ditambahkan, maka dia harus 10 orang. Berarti tinggal 8 kurang 10. Jadi 10 kurang 8 sehingga jadinya 2 orang yang perlu ditambahkan. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Kalau kalian bingung, semoga dengan latihan ini Ayah Hersal juga bisa memberikan suatu gambaran untuk kalian dalam membandingkan berbalik nilai. Jelas sampai sini? Mungkin itu saja pembahasan kita sampai perbandingan sampai akhir ini.
Mudah-mudahan nanti ke depan kita akan langsung saja membahas soal-soal. Semakin banyak adik-adik, Ananda semua mengerjakan soal-soal matematika, semakin terlatih, dan kalian makin bisa mudah-mudahan. Dan kalian jangan pernah takut akhirnya untuk membuka channel-channel YouTube lainnya, ya, yang berkaitan dengan perbandingan. Jadi kalian lihat saja, perhatikan cara pengerjaannya, step by step, perhatikan contoh soalnya, ya, untuk mengerjakannya. Tetap di rumah, jangan kemana-mana, ya. Tetap menggunakan protokol COVID-19, ya. Pokoknya semoga kita dijauhkan dari wabah COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.